Kijang itu kabin mesinnya itu agak longgar, jadi bisa saya masukkan satu aki lagi ini. Jadi inilah aki yang dimaksud tadi, aki cadangannya Ya, ada di sini. ini aki 50 ampere untuk penerangan 14 titik lampu LED selama 2 hari mampu ini. Kearifan lokal Nusantara. Surga yang tersembunyi. Penuh petualangan baru melihat eloknya negeri ini. Dan selalu menjadi inspirasi untuk membuka warisan yang baru. And this is Candratama Adventure. Hai Sobat Camper Fans, Candratama Adventure kali ini spesial banget kita akan review yaitu mobil camper van Kijang LSX diesel tahun 99 dan juga mobil camper van dari teman-teman camper van Indonesia yang lainnya. Waduh, pasti sangat seru sekali ya. Seperti apa sih tampilannya? Makanya tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Selamat pagi. Nah, ini kita sama Om Tejo. Nah, ini kita akan review sedikit. Ini buat sendiri Om. Ya. Ini teman-teman. Jadi seluruh perlengkapan ini buat sendiri. Ini dikaitkan ke sini. Nah, jadi kalau ini ditutup, masuk semua ya Om ya? Masuk semua ini. Nah, coba Om dijelaskan ke teman-teman. Idenya ini tercetus dari gimana? Ini awalnya kan karena mau bikin kitchen tapi nggak sampai masuk ke interior biar nggak ganggu Dalamnya. Nah. Akhirnya ya kepikiran seperti ini, bikin seperti ini. Ini sebenarnya satu bracket ini penyangganya cuma ini Om. Oh, jadi kekuatannya cuma ada di sini ya Om ya? Oke. Dan ini untuk ekstra sendiri, ini sebenarnya kalau dia mati ya ini armnya sepeda motor. Wow, pakai armnya sepeda motor. Ya karena untuk nahan beban sekitar hampir 80 kilo ya. 80 kilo Kalau nggak pakai eksel yang kuat akhirnya ya ketemu ide kok arm sepeda motor saya posisikan miring gini tetap bisa dipakai. Wih, keren. Beban segini. Ini sudah memang dihitung kekuatannya ya Om ya? Ya. Jadi habis berapa Om untuk buat ini seperti ini? Kalau ini dulu sekitar 700-an kalau nggak salah. 700 ya? Semuanya ya? Yang mahal ini tau loh, 50.000 beli armnya ini. Oh, Armnya armnya segala macam dulu beli bahannya sama ongkosnya sekitar 750-an mungkin. 250. Jadi tidak terlalu mahal tapi fungsinya memang benar-benar. Ini sebenarnya untuk bracketnya gas 3 kilo ini. Oh, gas 3 kilo. Kan kompor saya bisa untuk gas 3 kilo bisa, kompor kecil bisa. Nah, terus yang belakang ini Om, nanti masuknya kemana? Itu kayaknya ada air juga ya di dalam. Kalau untuk yang storage-nya ini isinya 2 ini saya bikin custom soalnya buat masuk. Banyak banget sampai dalam sana. Nah. Yang tengah ini untuk tempat pakaian. Keren. Barang-barang tinggal masuk aja. Berarti tidur bisa di atas ini? Bisa di atas untuk 3 atau 2 orang. Di atas bisa untuk 3 orang. Di atas lagi yang seperti ini untuk 3 orang juga. Keren. Terus itu air untuk apa fungsinya Om? Ini adalah air minum. Jadi saya sekalian bawa dari rumah itu air minum 20 liter. Ini gunakan untuk air cuci aja. Oh. Ini air aqua galon yang saya pindahkan ke jerigen karena bawanya lebih gampang. Oh, betul-betul lebih simpel ya Om ya. Ini ada magicom. Karena kita punya inverter, jadi kita bisa menanasi pakai magicom. Jadi bisa pakai arus 220. Ya, terus itu ada air juga ya. Colokannya di sana. Oh, colokannya di. Oh iya, ada colokan juga untuk mengaliri magicomnya, arus listriknya. Iya. Betul. Terus ini juga nih ada perbekalan Indomie dan lain sebagainya masuk di sini. Nah, logistik ya. Terus itu mungkin ada sleeping bag. Iya. Hamoknya ada? Hamok dan lain sebagainya. Itu masuk ke sini memang. Oh, semuanya masuk ke sini. Keren. Selimut juga. Nah, ini teman-teman. Jadi praktis, kasur angin, simple. Jadi banyak ide kalau kita ikut gabung ke komunitas camper van ya Om ya. Ya. Nanti bisa saling bertukar ide. Iya betul. Dan ini kan pakai bukaan pintunya
ke atas ya. Atas buat menahan. Jadi tinggal kasih kain lagi. Ya. Nah, kain Kita seperti nggak perlu tiang karena sebenarnya fungsi tiang diganti sama ini. Nah ini saya bikin ini ke posisi untuk ini klepnya regulator itu. Saya tahan gini biar dia nggak turun, bisa bantu. Jadi setidaknya tidak bahaya. Iya. Ada antisipasi. Kasih beban pun dia tetap nggak turun. Dia dikasih beban apapun juga nggak turun karena sudah dikunci di sini pakai serang regulator. Ini ide cemerlang. Keren. Dan tidak lupa tetap sedia apa? Ini wajib fardu ain untuk bagi camper van. Betul. Karena kita nggak tahu kapan ada kebakaran atau apa. Minimal kita bawa satu. Wah, keren. Om, ini jenengan pakai armadanya apa ini Om? Ini pakai Kijang LSX diesel tahun 99. Manual? Manual. Bagus. Iya. Masih bisa untuk naruh-naruh Oh, kursi iya. lipat, jas hujan. Sebelah Ya. sininya ya, sebelah sini. Ya. Ini untuk tali-tali strap, alat-alat bengkel. Nah, itu alat-alat yang Ini masih di segala sebelah macam. kanan. Ini tali evakuasi untuk derek mobil. Untuk derek mobil, evakuasi dan seperti ini. Ya. Kita lihat atas Om ya. Monggo. Coba di atas kita lihat tendanya Om Tejo, mari. Nah ini teman-teman, ini Om Tejo juga buat sendiri Om. Ya, ini custom semua. Wih, Ini tenda keren. ground yang saya pindahkan ke atas. Jadi fungsinya sama dengan RTT, rooftop itu. Wow. Untuk penyangganya saya kasih 4 crossbar karena tendanya ini nampung sampai maksimal 4 orang. Wow. Biar, Jadi biar kuat kita kasih 4 crossbar. iya. Kalau Gitu. bahannya dari besi holo Heeh, ukuran 3x6. heeh. Ini untuk tengahnya ini saya kasih warmes diameter lubang 2 cm. Tulang tengah ini kasih yang holo 3x3 ini. Heeh. Ini tegal cuma 1. Terus ini dikasih juga ornamen lampu biar terang ya. Ya, Ini lampu ini Lampu. untuk panjeran kalau malam. 2 hari. Jadi ya seperti ini. Oh, Ini tidak pakai aki utama karena kita punya bawa aki 2. keren kan? Tidak pakai aki utama. Tetapi pada saat ngisi posisi mobil jalan dia ngisi ya Om ya. Ya, ngisi. Ada pembagian arus ya di situ. Betul. Nah itu teman-teman. Jadi ada pembagian arus yang masuk ke aki cadangan. Di cadangan. Ya. Untuk Nah, kita akan lihat dalamnya. Seperti apa dalamnya? Kita naiknya sama pakai tangga teleskopik. Nah, ini dan tank sama. Ini sudah dikasih kasur lipat dan ini nyaman untuk tidur sama aja tidur di RTT Iya. yang biasa dibeli. Nah, ini. Ada satu alasan juga saya pakai tenda dum. Kenapa alasannya Om? Yang tenda dum ini kan bisa untuk tenda di ground. Kalau saya Pak Bapak ingin di bawah juga bisa, di atas juga bisa. Iya. Lepas ini aja. Jadi itulah alasannya kenapa pakai tenda ini. Jadi bisa ditaruh bawah. Kalau pengen di bawah ground bisa juga ditaruh di atas. Iya. Begitu ya Om ya. Tinggal lepas kuncinya ini aja. Ini teman-teman. Ya, kuncinya di sini di ring ini. Oh. Jadi lepas sudah. Betul. Dan kalau pakai yang Keren. tenda dum ada terasnya, kita ada tambahan seperti ini. Jadi kalau keluar masuk dari ke tenda enggak kebasahan kalau saat hujan. Oh ya, dia hampir mirip RTT yang dia ke atas itu ya. Oh ya, yang ke depan kok ke atas, sorry. Terus kita mungkin bisa lihat awningnya Om. Awningnya buat sendiri juga. Ini juga custom juga. Wah, keren. Ini penuh ide nih Om Tejo ini. Nah ini, sebentar. Nah ini, dimasukin semuanya di situ. Jadi memang siap banget untuk camping ya. Ditantol-tantolin. Wah keren banget ini. Si Timo dikasih kayak gini bisa enggak ya? Sangat bisa ya. Sangat bisa Om ya. Sangat bisa. Nah ini jangan lupa kalau kita ini pakai HT. Iya. Jadi bisa berkomunikasi dengan teman-teman. Saat sinyal nggak ada, inilah yang menolong kita. Nah betul. Nah ini gimana Om? Coba bisa diceritakan ke teman-teman. Kalau untuk awning sendiri, ini saya kasih ini baja ringan ya. Ini yang kanal C.
Jadi panjangnya kurang lebih 2 meter lebih 10. Terus kemudian ini saya masukkan ke dalam besi siku. Ya. Dan ini bisa terlipat ke sana. Jadi masuk ke dalam sini. Betul, masuk ke dalam sini. Masuk ke dalam sini. Untuk covernya sendiri, ini terpal untuk yang untuk cover di mobil kanvas itu, truk itu. Oh, aman tapi untuk air Om ya? Sampai sejauh ini belum pernah tembus. Oh, belum pernah tembus. Ya. Ini minusnya agak berat. Oh, ya. Nah, tapi sebenarnya kalau sana juga ada imbangannya bisa lah ya untuk ini. Tapi ini jahitnya di mana Om? Ini jahitnya di tukang jahit di dekatnya Polresta Kediri itu ada. Oh ya, yang sebelah baratnya ya. Kita tinggal bawa frame-nya, dia ukur, kemudian sekalian untuk bikinkan seperti ini. Oh ya, Frame-nya. saya juga di sana Om, ininya cover RTT-nya saya ganti di sana juga. Untuk drainase saya kasih ini Om Firman. Oh, Ini ada fungsinya ya. Ada ininya, kadang-kadang drainasenya air pada saat hujan lebat kita ngantong di sini. Oh, jadi kalau ada ini aman teman-teman. Nah, akhirnya gini ya, kayak tenda itu. Nah, ini Om Tejo kayaknya udah beres-beres ini. Mau kemana ini? Dan di bawahnya juga ada ini aman. Meja portable-nya. Ini beli ya Om ya? Beli online atau? Iya. Online. Banyak sekarang memang. Iya. Nah, ini dan di dalam mobil juga bisa tidur teman-teman. Masih ada space berapa untuk di dalam mobil Om? Untuk 3 orang bisa ini. 3 orang bisa. Jadi kalau kita mobil ini sekali parkir dia bisa nampung sampai 7 orang. Wih, keren. Di atas bisa 4, di bawah bisa 3. Dan kita lihat sebentar tempat casnya. Tuh. Ini kondisi mobil berhenti dia pakai aki cadangan. Pakai aki cadangan dan bisa ngecas semua ya. Aki utama. Nah, itu teman-teman. Nah, kita akan lihat. Kijang itu kabin mesinnya itu agak longgar. Jadi bisa saya masukkan 1 aki lagi ini. Jadi inilah aki yang dimaksud tadi, aki cadangannya ada di sini. Ini aki 50 ampere untuk penerangan 14 titik lampu LED selama 2 hari mampu ini. Jadi itu aki 70 ampere untuk aki utama. Ini aki utamanya. Dia pakai yang 70 ampere aki basah. Dan ini pakai aki kering. Ya, betul. Nah, nanti pembagian arusnya lebih detailnya teman-teman bisa gabung ke waktu ngecamp dan tanya-tanya langsung sama beliau nih, Om Tejo. Ya. Oke, dan ada satu lagi yang belum kita ini, yaitu nih, teman-teman. Jadi Om Tejo siap dengan kondisi apapun ini. Dalam artian kalau kabut ya Om ya? Ya, lampu tembak. Lampu tembak dan lain sebagainya. Kita kan nggak tahu kalau di hutan biasanya Om ya. Betul, karena medan kita rata-rata kita carinya yang tempat-tempat terpencil. Kadang-kadang akses jalan belum ada, listrik belum ada. Kadang kita perlu penerangan yang lumayan ini membantu banget ini kalau lagi kondisi gelap. Betul. Nah itu tadi teman-teman, kita sudah lihat untuk review detail dari bagian-bagian camper van Kijang LSX diesel tahun 99 ini ya. Storage serta dengan fungsi yang bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan nih. Membuat camper van custom sesuai dengan keinginan kita, nggak perlu mobil yang luas, mobil yang besar, atau mobil yang khusus. Mobil apa aja bisa kita jadikan sebagai camper van ya. Untuk rumah berjalan kita ketika trip ataupun ketika keliling Indonesia gitu ya. Untuk membuat mobil kita menjadi camper van tentu harus banyak yang kita perhatikan, mulai dari kegunaan dalam storage yang akan kita fungsikan dan juga modelnya seperti apa nih. Kalau mobil dari Om Tejo tadi yaitu mobil Kijang LSX diesel tahun 99 yang memang storage dan juga kegunaannya disesuaikan dengan keperluan yang menjadi alasan mereka untuk merubahnya nih. Jadi disesuaikan juga berapa orang yang ada dalam camper van atau mobil kita juga nih. Jadi agar nantinya sesuai dengan kebutuhan kita.
Dan sobat camper fans gak usah khawatir deh, kalau mau sharing dan informasi lebih lanjut langsung aja gabung di Camper Fan Indonesia. Agar kita bisa sharing, tukar ide dan juga pastinya camper fan bersama. Widih. Nah sekarang Om Tejo sedang merapikan tenda atasnya nih. Dilipat dan dirapikan agar supaya nanti kita akan tahu seperti apa sih tampilannya jika tenda atas ini dalam kondisi tertutup nih teman-teman. Oh iya, sesuai yang sudah diutarakan sama Om Tejo tadi ya, model dan juga gaya dari rooftop tent atau tenda atas ini custom dan fleksibel juga nih. Bisa taruh di atas, bisa juga dipindah di bawah. Duh, sangat keren ya. Dan sekarang tampilannya sudah mulai tertutup nih teman-teman. Ini dia tampilannya ketika sedang tertutup untuk rooftop tent dari mobil camper van Kijang LSX diesel 99 ini. Karena BBM-nya pakai solar, dan kadang-kadang kita camping di tempat-tempat terpencil yang mungkin jauh dari SPBU, ya minimal kita harus ya 10 liter solar. 10 liter cadangan. Minimal kalaupun pom bensin tutup atau solar susah, kita masih punya 100 km lagi untuk berjalan. Nah itu teman-teman yang penting. Jadi ada 100 km lagi untuk 10 liter ya Om ya. Setidaknya bukan ini, sangat-sangat membantu lah ya. Manfaatin ruang kosong. Yang jadi nyembunyinya di sini. Nah itu. Jadi banyak ruang yang sangat-sangat di ini. Tuh. Dan ini juga ada masih banyak banget tambahan-tambahannya. Tambah-tambahan ini teman-teman ya. Oke. Teman-teman, terima kasih Om Tejo atas waktunya dan review mobilnya. Kapan-kapan nanti kita undang khusus kalau ada banyak pertanyaan untuk bagaimana caranya dan lain sebagainya, terus ngaturnya seperti apa, nanti Siap. kita ulang lagi. Siap. Oke, terima kasih Om Tejo. Ya, sama-sama Om. Oke, setelah ini kita juga akan lihat mobil camper van yang lainnya nih dari teman-teman Camper Van Indonesia. Makanya ikutin Papito dulu deh. Oh iya Om, bisa diperkenalkan Om, namanya siapa, dari mana? Nama saya Om Bima dari Kediri. Kediri. Kosok Lade. Ikut Camper Van Kediri ya Om ya? Ya, ikut Camper Van Kediri. Mantap. Ini Om Bima ini ikut Camper Van Kediri. Dan ini kolaborasi kainnya antara Om Bima sendiri dengan teman-teman CVI Kediri ya. Ya. Untuk kainnya sama Om Awit yang kalau teman-teman ingat rooftop tent 2 juta itu ya. Dengan bahan sisa. Nah, ini juga produknya Om Awit. Produknya Om Awit. Nah, ini Rangka sendiri lagi. bikin rangka sendiri lagi dari Om Bima. Dan Om Bima memilih kendaraannya seperti ini. Nah, ini lengkap lagi nih teman-teman. Jadi kalau mau cuci airnya, loh ini airnya ngambilin dari mana? Ada ini jurigen di belakang sini. Oh, jadi di setel dari belakang sana. Nah, itu teman-teman. Terus pakai ini ya, dipanjangin ya. Ya, pakai selang. Pakai selang. Nah, ini tembusnya. Nanti ini kalau nutup tinggal masuk ke sana. Keren ini. Modifikasi sendiri. Modifikasi sendiri Om ya. Siap. Ini sleeping bag ya. Ya, sleeping bag. Sleeping bag masuk sini. Masuk sini. Terus untuk dapur ini tinggal ditarik aja. Ya, nomor. Awningnya ini buat juga. Ya, buat sendiri juga. Nah, ini awningnya teman-teman ini buat sendiri juga. Nah, untuk memasak sendiri yaitu menggunakan kompor dengan 2 tungku nih, kompor gas yang jadi lebih cepat dan yang pasti lebih efisien ya teman-teman.
Dan ini dia tampilan mobil camper van dari Om Bima nih, dari Kediri. Wih, sangat keren sekali ya. Oh iya teman-teman, menambah tekanan pada ban mobil kendaraan kita sangatlah penting nih. Dan perlu diperhatikan ya, meskipun hal sepele dan terkadang kita lalai. Aduh, ternyata sangat penting sekali ya, agar ketika saat perjalanan, mobil yang kita gunakan bisa berjalan dengan lancar dan juga serta yang paling penting aman untuk berkendara ya. Dan baik itu tadi untuk review mobil camper van dari teman-teman Camper Van Indonesia. Nantikan video-video kita yang lainnya, trip bersama camper van Toyota Rush Candratama Adventure. Dan selalu dukung channel ini dengan like, comment, share, subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. See you on the next trip.